Wiggle, wiggle. Like Wiggle. Wiggle, wiggle. Halo abang-abang, teteh, dan semuanya. Berjumpa kembali dengan kami di channel Art of Candle. Kali ini saya akan mulai trading kembali. Kita lihat tren dulu ya bang. Trennya lagi apa? Kalau trennya lagi naik, kita open buy. Analisa dulu lah ya. Ini sepertinya udah terbentuk resisten ini bang ya. Ya pelan-pelan saja. Karena kalau trading itu harus santai, tenang, tidak terburu-buru, supaya analisanya tepat ya bang. Sangat penting sekali untuk abang-abang semua belajar mengenai pola dan sifat candle ya, sehingga kita bisa paham kemana arah harga. Di beberapa candle sebelumnya telah menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan ya bang. Mulai dari candle hijau setelah doji merah, itu sumbunya ke bawah walaupun dia cuma sedikit. Kemudian di candle berikutnya juga seperti itu ya. Ada doji warna hijau yang kemudian menunjukkan juga pelemahan terhadap buyer, termasuk sumbu-sumbu dari dua candle berikutnya itu arahnya ke bawah. Sedangkan kita melihat di bagian sebelah kiri tadi ada resisten, itu yang kemudian menguatkan saya untuk mengambil open posisi sell selama 2 menit. Jangan lupa terus dukung channel kami Art of Candle, sehingga dapat memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk abang-abang semua, teteh, dan teman-teman semua yang setia dengan channel kami. Ya, kita tunggu apakah dalam perdagangan kita kali ini kita profit. Ini candlenya mulai naik lagi. Apakah dia mampu menyentuh resisten lagi atau dia malah justru turun ya? Ya, kita tunggu saja sampai di detik ke 30 perpindahan candle. Semoga saja kali ini kita profit. Sepertinya candle hijau tidak kuat naik lagi nih bang ya. Dia akan melanjutkan penurunan. Alhamdulillah profit ya. Kita kembali analisa lagi bang. Jadi dalam melakukan open posisi banyak cara ya untuk mendapatkan profit. Kalau kita sudah melihat momen, misalkan di situ ada resisten dan tidak kuat menembus resisten, maka kita open sell. Nah, kita analisa ulang. Ini saya menunggu di penutupan harga ini ya. Candle apa yang terbentuk, baru kita analisa kembali arah harganya kemana dan sifatnya kemana. Kalau saya melihat ini dari candle-candle yang terbentuk ini kan sudah 2 kali ya membentuk resisten. Nah, kita lihat apakah nanti akan terbentuk resisten kembali atau melanjutkan tren ya. Nanti kita lihat di tren 5 menit, dia trennya uptrend atau sideways. Nah, di sini kalau kita lihat candlenya dia minta naik ya bang. Nah, ini lagi tren naik kalau di time frame 1 menit. Tapi kita juga bisa melihat nanti di setiap pembentukan itu kan habis resisten. Nah, apakah dia mampu menembus tidak?
atau malah dia membentuk resisten lagi. Biasanya kan kalau naik itu dia membutuhkan koreksi ya. Boleh juga kita ngambil pas koreksinya, seperti pada candle merah yang tadi kita ambil open posisi. Nah ini dia tidak mampu nembus resisten, akan terjadi koreksi ya. Kita boleh ambil 2 menit sini untuk koreksinya, kemudian akan lanjut kembali ke atas biasanya sih. Walaupun itu ada arah harganya itu ke atas, tapi ketika terbentuk resisten boleh kita ambil open posisi sell ya. Kita tunggu saja ini candle yang terbentuk ini di detik 31 dia jadi candle warna apa dan arahnya kemana. Kalau dia arahnya ke bawah, sumbunya panjang ke bawah, berarti akan terbentuk resisten ya. Ya ternyata terbentuk resisten. Di sini berarti kita harus ambil open posisi selama 2 menit sell. Open posisinya kecil-kecil aja bang, 14.000. Kalau udah yakin ya parlay biar banyak, nggak apa-apa. Kalau dia naik ya kita open sell lagi ya. Kalau udah turun jauh ya nggak usah, nanti akan ada yang sliding. Kalau kita open posisinya misalkan udah turun jauh, kita paksa kejar gitu abang ya, semoga paham. Kalau udah trader pro nggak apa-apa, biar ngambil open posisinya dengan nilai yang besar. Tapi kalau masih pemula seperti kita ini ya, ngambilnya yang kecil-kecil aja ya bang. Ikhlasnya berapa persen dari modal yang kita miliki ya. Jangan sampai kemudian lost doll terus nyesel ya. Itulah mengapa di binary option itu sendiri dikatakan high risk high return, tinggi resiko tinggi pengembalian. Yang penting kita menguasai teknik ya. Yang penting ya nggak boleh tamak gitu aja ya. Kalau kita ikhlasnya dalam satu kali open posisi 98.000 ya segitu aja nggak apa-apa. Walaupun kita tahu mungkin momennya pas sekali ya untuk melakukan open posisi dengan jumlah besar. Tetapi yang perlu diingatkan kembali adalah bahwa tidak ada strategi yang 100% profit ya. Ya alhamdulillah kita profit kali ini 7 perdagangan. Kita lanjutkan analisa lagi. Ya oke. Kita akan lihat di time frame 5 menit trennya lagi apa. Ini kita lihat apakah dia bisa menembus support. Ini di candle yang sedang berjalan ini dia mencoba untuk menembus support. Nah, coba kita lihat time frame 5 menit. Di time frame 5 menit kita lihat trennya sedang naik. Kemudian di situ ada doji ya, kemudian terbentuk support. Berarti kemungkinan besar ini akan terjadi pembalikan jika dia tidak mampu menembus support. Nah ini saya ambil open posisi 2 menit karena di situ candle merah tidak mampu menembus support, saya ambil open posisi buy. Di trading itu simple ya bang. Lihat pola pasar, lihat support and resistance tentunya ya. Ya kita lihat apakah di perdagangan kali ini kita profit. Kalau kemudian ini
berubah dan menembus support, ya udah berarti kita loss ya. Tapi kalau dia terus naik, berarti kita profit. Jika kita melihat trennya tadi di time frame 5 menit, itu kan trennya naik tuh. Kemungkinan besar candle-candle merah yang terbentuk itu hanyalah koreksi di time frame 5 menit ya. Nah, itu kan terbentuk support ya. Berarti kalau udah terbentuk support seperti itu, kemungkinan besar candle ini akan naik. Kemungkinan besar. Tapi bisa jadi juga terkena sliding. Jadi ikhlasin aja 84.000 ya Bang ya. Tapi kalau dia profit ya alhamdulillah. Ya ternyata kita profit. Walaupun mungkin ada yang ke sliding itu ya, mungkin cuma 1 atau 2 perdagangan saja, tapi yang 6 masuk. Ya, kita analisa lagi. Kita lihat itu terbentuk lagi candle pelemahan buyer ya. Jadi biasa dalam trading itu informasi bisa berubah-berubah ya Bang. Karena market sendiri kan fluktuatif. Jadi setelah kita open buy ini misalkan ya, kemudian ada perubahan di candle berikutnya, misalkan pelemahan buyer, ya bisa jadi dia akan turun lagi. Nah ini kita lihat, saya coba ambil 2 menit ya, karena ada pelemahan buyer. Saya coba ambil 2 menit open posisi sell. Gak usah banyak-banyak kalau begini, karena candle yang sebelumnya itu sudah terbentuk candle merah yang besar sekali ya bodinya ya. Ya 28.000 aja lah cukup. Ya kita lihat apakah di perdagangan kita kali ini profit. Ya saya sendiri juga tidak tahu ya, karena biasanya di akhir-akhir penutupan harga itu biasanya candlenya berubah ya, malah jadi kena sliding biasanya. Tapi semoga saja kali ini kita profit ya. Waktunya masih 1 menit lagi tuh. Ya coba teman-teman semua, abang-abang perhatikan, kalau seandainya tadi saya mengambil waktunya cuma 1 menit, bisa jadi saya loss ya. Terbentuk doji warna merah ya. Nah, karena itu saya ambil open posisinya 2 menit sell ya. Jadi di time frame 1 menit lebih bagusnya itu kalau open posisi dengan membaca pola dan sifat candle ataupun resisten dan supportnya. Cara mengambil open posisinya itu bagusnya adalah 2 menit sampai 3 menit. Tapi yang sering saya lakukan adalah 2 menit saja ya. Kita lihat di detik-detik akhir, alhamdulillah kita profit ya. Mari kita lihat di time frame 5 menit. Di situ sudah terbentuk resisten ya, dan terlihat terbentuk candle warna merah ya, sudah 2 kali candle warna merah yang arahnya adalah ke bawah ya. Kalau candle merah itu sesuai bodinya kemana. Kalau bodinya ke bawah ya berarti dia ke bawah. Itu di tren 5 menit. Kita kembali lagi ke tren 1 menit. Tren 1 menit ada terbentuk pelemahan seller sih sebenarnya ya.
Tapi kita lihat dulu, biasanya informasi berubah, jadi nggak usah terburu-buru. Kalau di time frame 5 menit kan tadi udah terbentuk resisten nih, kemungkinan dia akan turun. Nah, kita lihat di candle ini, apakah nanti di candle setelah hijau ini terbentuk warna hijau lagi. Sementara kita lihat di candle warna hijau ini arahnya kan turun berdasarkan sumbu. Nah, kalau ini terbentuk pelemahan buyer, misalkan doji ya, atau candle hijau atas bawah sama, maka saya ambil open posisi sell. Nah, kita lihat di time frame 1 menit. Nah, dia sementara naik ini, tapi jangan buru-buru dulu open posisi. Kita lihat dulu ya, karena informasi yang ada di sini berbeda dengan di time frame 5 menit. Jangan sampai candle hijau cuma koreksi ya bang. Jika kita perhatikan, si candle hijau itu informasinya turun karena sumbunya panjang ke bawah. Ternyata benar, dia bukan terbentuk hijau lagi, tapi terbentuk warna merah, dan akhirnya diakhiri dengan doji warna hijau yang sumbu pendeknya adalah ke bawah. Maka di sini saya akan ambil keputusan open posisi 2 menit sell ya. Jadi dalam trading kita harus cepat dalam membaca informasi agar kita dapat mengambil open posisi dengan tepat. Ntar kalau dia naik kita open sell lagi, tapi kalau dia terus turun ya jangan dikejar ya. Ntar kejar-kejaran dengan Satpol PP lagi ya. Tenang bang, santai, canda doang ya. Oke, kita tunggu ya bang, apakah ini profit atau loss. Kalau loss ya ikhlasin aja 84.000, gak apa-apa. Gak apa-apa. Memang dalam trading itu harus bersabar dalam melihat momen, membaca cepat informasi dari candle-candle yang sedang berjalan. Nah, kita lihat di time frame 5 menit. Oh, ternyata tadi setelah terbentuk resisten dia masih akan berlanjut turun ya. Saya lupa di time frame 15 detik ya. Nah, di sini di time frame 15 detik juga turun ya, terlihat sangat jelas sekali. Kalau di time frame 5 detik sama ya. Ya, kita lihat apakah ini candle hijaunya mampu menyentuh open posisi kita. Ya, profit ya, 6 perdagangan. Alhamdulillah. Oke abang-abang, kita lihat di sini ya pergerakan candlenya ya. Nah, coba kita perhatikan, di situ ada doji, kemudian candle warna merah yang bodinya di atas, kemudian ada candle warna merah lagi, yang hampir mirip dengan doji tapi bukan doji itu ya. Nanti kita akan perhatikan lagi di time frame 15 detik ya. Ini 1 menit. Candle-candle yang terbentuk diantaranya ada pelemahan buyer, kemudian ada yang sumbunya arahnya ke bawah ya, kemudian doji hijau itu ada 2 yang juga merupakan pelemahan buyer juga ya, kemungkinan tidak mendukung untuk naik ke atas lagi. Jika saya memperhatikan candle-candle yang terbentuk di sini, saya belum berani ambil open posisi ya bang, karena ada doji di situ. Sementara di time frame 5 menit juga ada doji situ, doji merah ya. Coba saya rubah di 1 menit. Apakah ini mendukung kita untuk open posisi sell lagi? Kita bersabar dulu aja ya bang.
saya jelaskan jika candle yang terbentuk di time frame 1 menit itu adalah 4 candle di time frame 15 detik. Sedangkan kalau candle dalam time frame 5 menit, satu candlenya itu terbentuk dari 5 candle pada time frame 1 menit. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu, kita bisa membaca arah harga ke depan melalui time frame 5 menit jika kita main di time frame 1 menit. Ya, kita lihat candle yang terbentuk nanti ya. Apakah dia masih mendukung kita open posisi sell atau malah justru kita ambil open posisi buy. Nah, lihat di situ ada support. Saya coba ambil open posisi sell ya. 2 menit. Karena kalau saya melihat dari candle-candle yang terbentuk, candle hijau sebelum-sebelumnya itu ada 2 kali terbentuk doji ya. Baru candle yang sebelum doji itu kan arahnya masih ke bawah, masih mendukung ke bawah. Jadi saya ambil open posisi sell. Semoga di open posisi saya yang terakhir ini bisa profit. Tapi ini kelihatannya candle masih naik ini. Tambah naik candlenya bang. Wah serem ini bang. Di open posisi yang terakhir malah naik. Buset dah. Tapi tunggu dulu. Sampai di penutupan harga. Bisa jadi candle hijau ini hanyalah koreksi ya, kita lihat. Nah, kita lihat time frame 15 detik ya. Coba dia semakin naik atau tambah turun ya. Kalau di time frame 15 detik ada resistance itu ya. Bisa jadi dia turun ini. Tapi bisa jadi juga naik. Ah, mantap. Tambah naik bang dia. Tapi di time frame 5 menit tadi kan udah terjadi tren naik, kemudian turun ya. Ada resisten dan turun, dan alhamdulillah benar ya prediksi kita ya.